Saya Dede Rahman, lahir di Garut 4 Januari tahun 2000. Ia merupakan anak tunggal. Dede Rahman memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Jatisari 3, Kabupaten Garut. Karena sekolahnya berdekatan dengan rumah, ia tidak pernah jajan di sekolah. Soalnya kalau lapar, ia tinggal ngesot ke rumah. Lulus sekolah dasar, mendapatkan ranking pertama di sekolahnya. Kemudian ia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Karangpawitan. Biaya pendaftaran saat itu sekitar 275.000. Dan sebagian dari biaya pendaftaran uangnya hasil tabungannya dari sekolah SD. Jarak dari sekolah ke rumah kurang lebih 2 km. Dan sering sekali pulangnya berjalan kaki, menyusuri pemantang pesawahan yang hijau. Di sekolah Dede mendapatkan ranking umum pertama. Namun, cuman bertahan hingga semester 3. Karena semester 4, Dede harus menjabat sebagai ketua organisasi siswa atau OSIS dan belum bisa mengatur waktu organisasi dan belajarnya. Sehingga rankingnya menjadi turun. Lulus sekolah menengah pertama menjadi lulusan terbaik kedua. Lalu oleh wakil kepala sekolah kesiswaan, Dede diminta untuk melanjutkan sekolah di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Di sana Dede bisa mendapatkan beasiswa full sekolah dan asrama dari Pemprov Jabar. Tentu dengan seleksi yang sangat panjang. Setelah melalui seleksi berkas, akademik, fisik, kesehatan, dan wawancara, alhamdulillah Dede lolos di asrama Bina Siswa Sekolah Menengah Atas Plus Cisarua dan bersekolah formal di SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sekolah di asrama itu cukup berat, cukup padat. Pagi hari dia harus berangkat sekolah dan sisanya berkegiatan di asrama. Tagline-nya adalah belajar, 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 dan sukses. Hampir 20 jam dihabiskan untuk belajar setiap harinya. Secara umum kegiatan asramanya dimulai dari pagi hari, dari sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan muhadasah sampai pukul 6 pagi. Setelah itu Dede membersihkan asrama bersama teman-temannya tentunya, lalu sarapan bersama, bersiap menuju sekolah. Sekolahnya dari pukul 7 pagi hingga 3 sore. Setelah pulang dari sekolah, dilanjutkan kegiatan belajar mengajar plus di asrama. Dan banyak mata pelajaran KBM plus di asrama seperti bahasa Arab, TIK, agribisnis. Kegiatan KBM plus ini selesai sebelum maghrib. Dari maghrib hingga isya, Dede bersama teman-temannya berkegiatan di masjid seperti ceramah, kultum, hafalan Quran. Setelah sholat isya bersama hingga pukul 10 malam, Dede dan kawan-kawannya wajib belajar di ruang belajar yang sudah disediakan oleh asrama. Nah, yang ketahuan tertidur saat jam wajib belajar ini biasanya ditegur oleh pembina. Baru setelah jam 10 malam, Dede dan teman-temannya boleh istirahat atau tidur. Namun tidak jarang, Dede dan teman-temannya juga harus tetap belajar hingga jam 12 malam dan bangun jam 4 pagi. Luar biasa. Kegiatan asrama yang begitu padat dan proses belajar yang intensif membuat banyak anak asrama berprestasi.
Salah satunya Dede. Ya, ia berhasil meraih medali emas fiksi 2017 bidang boga kategori rintisan usaha yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Selanjutnya, Dede melanjutkan studi di UIN SKD Bandung jurusan PAI. Karena memang Dede suka pelajaran agama Islam. Saat ini Dede mendapatkan beasiswa unggulan Kemendikbud hingga selesai S1. Dan saat ini Dede merupakan ajudan milenium Gubernur Jawa Barat tahun 2020. Luar biasa, Dede sangat menginspirasi kita. Inilah sosok Dede Ramdan. Dr. Gigi Gilang Yubiliana, Magister Kesehatan Clinical Hypnotherapy. Adalah seorang intelektual, akademisi, Dr. Gigi, doktor, Clinical Hypnodontic selama 15 tahun. Ia adalah seorang peneliti, trainer dental hipnosis di Ikatan Profesi Kedokteran Gigi sejak tahun 2005 hingga saat ini. Ia pun seorang penulis buku, film ajar, menulis beberapa artikel nasional internasional yang terpublikasikan, dan presenter di skala internasional. Ia juga dikenal sebagai Indonesia Leading Expert in Dental Hypnosis atau Hypnodontic. Sejak tahun 2005, ia menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Gigi di Unpad, setelah malang melintang di dunia praktisi kedokteran gigi. Selain mengajar, hingga saat ini, Gilang adalah Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas. Sejak tahun 2017, hingga saat ini, ia menjadi Ketua Tim Peneliti Hipnosis di Unpad. Titik ungkit lahirnya hipnosis sebagai multidisipliner on science di Unpad dari riset program Dr. Gilang. Riset ini bersifat eksperimental klinis dengan rancangan single blind randomized control trial, di mana hasilnya memperlihatkan bahwa intervensi dental hipnosis komunika hipnodontik terbukti efektif dalam menurunkan kadar hormon kortisol saliva sebagai biomarker ansietas dental, serta memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan kualitas hidup pada pasien dengan ansietas dental yang mendapat tindakan pencabutan gigi. Sehingga dari riset ini pun dapat direkomendasikan untuk digunakan pada praktek klinik dokter gigi dengan predikat cum laude. Hasil riset program dokter ini menghasilkan beberapa produk, antara lain yang telah tercatat di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan bersifat multidisipliner on science, seperti komunika hipnodontik, pathway hipnodontik, alat ukur untuk mengukur kemampuan dokter gigi dalam melakukan proses dental hipnosis, protokol dental hipnosis, berikutnya protokol dan alat ukur area komunikasi dokter gigi dan pasien di Indonesia. Di masa pandemik virus Corona-19, Gilang dan tim hipnosis Unpad berhasil membuat aplikasi media audiovisual intervensi hipnosis atau afirmasi virus Corona-19 tervalidasi.
yang beberapa pekan lalu telah rilis secara nasional melalui salah satu kanal televisi nasional. Dan aplikasi tersebut dapat terbuka secara open access terbuka dan gratis melalui portal Injabar. Gilang tercatat sebagai lulusan terbaik, tercepat, termuda pada program profesi dokter gigi di tahun 2000. Lalu sebagai presenter dengan tema penelitian terbaik yang diberikan oleh pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia di tahun 2011. Di tahun 2012, Gilang tercatat sebagai dosen terbaik yang diberikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Segala pengalaman dan kepakaran seorang Gilang di bidang dental hipnosis diraihnya setelah melalui perjalanan pembelajaran yang sangat panjang, intensif, dan ekstensif. Gilang pun belajar kepada para pakar terbaik di bidang hipnosis di Indonesia maupun di luar negeri.